Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran Ekonomi, Ibu DR Pujiati, SPDMPD, dan Ibu Fani Rahmawati, SPDMPD, yang sudah membantu menyusun hasil laporan observasi ini yang sudah diselesaikan kurang lebihnya selama 1 bulan. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muarin Ganisti dengan NPM 2413 031013 dari kelas 24A Pendidikan Ekonomi yang akan mempresentasikan hasil laporan saya. Baik, pada slide pertama itu ada abstrak yang dimana hasil observasi ini menyajikan laporan mengenai penerapan kurikulum di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk kita mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dan penerapan kurikulum di dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Baik, di sini ada metode penelitian yang dimana dalam penulisan laporan ini digunakan metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi, observasi ini dilakukan dengan mewawancarai salah satu guru ekonomi di sekolah tersebut dan juga melakukan dokumentasi bersama narasumber dan juga melakukan dokumentasi berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut untuk bisa mendapatkan bukti yang kuat. Dan ketiga pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan di sekolah. Baik, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan yang dimana SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini merupakan sekolah yang saat ini sudah terakreditasi unggul yang dibangun sejak tahun 1983. Nah, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022 yang terdiri dari 74 tenaga pendidik dan kurang lebih dari 1.000 siswa dengan 10 kelas per tingkat. Mata pelajaran yang digunakan dalam sekolah ini itu berbeda-beda, yaitu ada ekobis, teknik, kesehatan, dan sosum. Ekobis ini menyangkut materi pembelajaran tentang IPS. Kalau yang teknik itu menyangkut materi tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, yang dimana di situ ada biologi, terus ada fisika, ada bahasa Inggris umum tingkat lanjut, ada bahasa Inggris umum, bahasa Inggris tingkat lanjut, dan sebagainya. Baik, di sini ada visi sekolah, yaitu visi sekolah tersebut adalah mewujudkan insan pendidikan yang bertakwa, berprestasi, berkepribadian, dan mandiri. Baik, di sini ada misi sekolah yang dimana SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini menyusun strategi untuk visi misi sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran beraneka sumber dan berbasis ICT. Yang kedua, memperluas area hotspot yang terjangkau pada setiap sudut sekolah. Yang ketiga, itu meningkatkan layanan bimbingan pendidikan secara prima. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik, seni, budaya, olahraga, dan kesejahteraan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan, sopan santun, sikap disiplin religius, dan persaingan sehat. Baik, di sini ada tujuan sekolah yang dimana sekolah tersebut memiliki tujuan yang pertama, yaitu membentuk insan pendidikan yang taat menjalankan ajaran agama dengan benar melalui pemenuhan sarana ibadah yang memadai. Yang kedua, menghasilkan insan pendidikan yang berprestasi secara akademik dan non-akademik sampai ke level internasional. Yang ketiga, membentuk insan pendidikan yang berkepribadian, berkarakter, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan norma, budaya, dan ajaran agama dengan melaksanakan pendidikan pembiasaan. Baik, di sini ada hasil observasi dan wawancara yang dimana saya mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu Ibu Salwa Gina Fasya, SPD, selaku guru ekonomi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Baik, dari hasil wawancara yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa kurikulum yang saat ini diterapkan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung itu adalah kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana peran guru terhadap pengembangan dan pengimplementasian kurikulum di sekolah tersebut. Jadi pengembangan dan pengimplementasian kurikulum itu berpusat pada siswa, yang dimana guru-guru di sekolah tersebut itu harus menyesuaikan karakteristik siswa dengan kompetensi dasar. Yang ketiga itu adalah kendala dan solusi yang dihadapi oleh guru di sekolah tersebut, yaitu kendalanya adalah kebebasan pada siswa, yang dimana
kebanyakan siswa itu sulit fokus sama targetnya masing-masing. Jadi mereka itu sulit menyesuaikan tujuan mereka itu apa. Dan solusi yang dilakukan oleh guru di sekolah tersebut itu adalah memberikan sebuah reward agar siswa tersebut berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Contohnya itu kayak guru melakukan sebuah kuis, yang dimana kuis itu jika salah satu siswa mendapatkan nilai yang memuaskan akan mendapatkan sebuah reward. Baik, yang keempat itu adalah bagaimana cara guru itu mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salwa, caranya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa yaitu dengan dilaksanakannya UAS ataupun UTS. Selain itu bisa berupa ujian lisan ataupun pengamatan. Itu berupa penilaian harian, terus kayak hafalan dan lain-lain. Yang kelima yaitu adalah sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan sarana yang mendukung di sekolah tersebut untuk penerapan kurikulum itu adalah ruang kelas yang nyaman, papan tulis, LCD, proyektor, dan sebagainya. Lalu yang keenam itu adalah perubahan dari kurikulum yang sekarang dan sebelumnya. Jadi menurut hasil wawancara itu dengan kurikulum sebelumnya adalah tidak adanya UN atau ujian nasional dan beberapa perbedaan pada modul pembelajaran siswa. Yang ketujuh itu adalah capaian pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat baik, tetapi kurang rinci jika dibandingkan tahun sebelumnya. Maksudnya itu adalah kurikulum yang sekarang diterapkan itu banyak materi pembelajaran yang terpangkas. Jadi kalau di kurikulum yang sebelumnya tidak ada materi di kurikulum yang sekarang. Jadi pembelajarannya itu terpangkas. Atau dengan kata lain yaitu kurikulum yang sekarang materi-materinya tidak terdapat pada kurikulum sebelumnya. Berikut adalah hasil dokumentasi saya selama observasi kurang lebihnya 1 bulan, yang dimana saya memfotokan atau mendokumentasi ruang kelas, lapangan, dan juga wawancara dengan guru di sekolah tersebut. Baik, itu dia hasil presentasi dan hasil observasi saya yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil presentasi dan observasi ini dapat dipahami dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu DR Pujiati SPDMPD, dan Ibu Fani Rahmawati SPDMPD yang sudah membimbing dan membantu saya dalam menyusun laporan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.